Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati ketua rombongan itu Bapak Rangga Suwaji Haji Suwaji MPD. Saya tadi lihat ya R4, kita Rangga 4. Banyak ada R1, R2, ada R3, mobil R3 ya Pak Suwesti. Ini R4 lebih bagus daripada R3 dan lebih tinggi daripada R4. Kemudian pengurus di Al-Mabrur Cilacap Barat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para hujat semuanya, Bapak Ibu yang mudah-mudahan semuanya kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat tadi di R4 ini yang seragam bawahannya itu ibu-ibu, ya. Iya. Dan kerudungnya juga, saya kira sudah lunas ya. Ibu. Iya. Orang haji yang sudah lunas toh, karena orang haji itu mesti uangnya banyak. Yang tadi sampaikan Pak Suwaji, duit terus digoleti, toko dewe, hilang dewe. Untuk bapak-bapaknya ya luar biasa juga, alhamdulillah. Alhamdulillah di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berwajah bil wujuh di tempat yang mulia ini, juga yang sangat luar biasa, yaitu di RM Sukamana. Itu rumah makan Sukamana 3. Sehingga mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, ya, bisa nyampe 100 tahun lah ya. Iya, alhamdulillah. Seperti yang saya, bapak saya itu kemarin meninggalnya di umur 100 tahun. Katanya lahirnya 21, meninggalnya 21. 100 tahun ini batik. Ini batik karena sepupu saya ini ya. Umurnya lebih tua tapi termasuk adik saya. Ya, alhamdulillah. Baik jamaah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebutkan di Aisyah Majenang ada Muslim Cab Aisyah ya. Dan ada yang namanya grup paduan suara. Ini di Al-Mabrur R4 nggak ada paduan suara ya? Oh ada. Oh, berarti ada lagu wajib R4 ya, Al-Mabrur ya. Oh baru mau dibentuk. Saya tak kasih lagunya nih. Iya, mau dipantungkan, saya khawatir nanti bapak-bapak ngomong cakep ke saya karena saya udah cakep. Ciri bojone ya. Iya, lagunya seperti ini ya. Baitullah Mekah tetap berdiri, kain kiswahnya hitam berseri. Ini suaranya erak ya, soalnya tadi saya dikasih teh manis. Iya. Baitullah Mekah tetap berdiri, kain kiswahnya hitam berseri,
haji yang mabrur idaman hati, ampunan Allah dan surga dicari, ampunan Allah dan surga dicari. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah salamun alaik, ya Rasulullah salamun alaik. Lembah di Mina tempat bermalam, lempar jumroh tanda perlawanan, syaitan terkutuk jangan jadikan teman, iman di dada semakin gemilang, iman di dada semakin gemilang. Ya Rasulullah, cukuplah, nanti saya didaftarkan ke dapur umum, dapur rekaman lah repotnya. Hadirin jemaah ya Allah Subhanahu wa taala, sungguh berbahagia dan luar biasa kita semuanya, terutama bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya yang sudah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu lengkaplah sudah. Bapak ibu semuanya, tinggal bagaimana kita melestarikan, yaitu kemabruran bapak ibu semuanya. Saya tadi berpikir kemarin itu Pak Haji Parman, Mas nanti ngisi ini ya di Al-Mabrur. Aduh, saya belum haji, masih haji kecil. Surah apa nanti kan jadi besar. Wah ya, amin ya Rabbal alamin. Doakan kita bapak ibu semuanya, mudah-mudahan nanti bisa jadi haji besar ya, karena kalau umroh kan tidak ada wukuf di Arafah, karena al-hajju Arafah, yaitu haji itu ada Arafah. Kalau tidak Arafah berarti hajinya tidak sah, makanya itu tidak bisa dibadalkan. Makanya ada yang namanya kalau nggak salah safar Arafah ya, walaupun sedang diinfus di haji, lagi kelepek-kelepeknya digawa oleh ambulan, yang penting lewat berhenti sedikit kemudian lewat, insya Allah itu sudah dikatakan sebagai wukuf di Arafah. Saya tahunya ini ketika kemarin saya 8 hari pelatihan ini Pak Sentot ya, walaupun saya belum haji, saya bismillah melu pelatihan sertifikasi bimbingan haji. Wow, itu kan wani banget ya. Tempatnya di Semarang. Ternyata saya ke sana selama 8 hari juga ada yang belum haji. Ya. Tapi masih umroh. Kalau umroh wajib. Ya. Syaratnya itu umroh, haji dan atau umroh. Ya. Kalau haji pasti umroh. Ya, kalau umroh belum tentu haji. Makanya bismillah saya tak daftar. Ternyata lumayan biayanya jutaan. Biayanya jutaan lumayan ya. Nah, sehingga harapannya nanti ketika Oktober katanya nanti ada pendaftaran bimbingan haji ya. Kalau memang itu persyaratannya lunak, minimal sudah umroh, ya kan bisa daftar ya. Buktinya itu dengan adanya sertifikat itu ya. Alhamdulillah, tapi sertifikatnya belum jadi ya. Masih tanda bukti lulus ya. Itu dari Dekan Universitas Islam Negeri Solo, namanya apa itu saya malah lupa ya. Nah, ini alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya kita yang ada di sini bisa melestarikan, mengistiqomahkan amalan-amalan yang sudah kita laksanakan, yaitu di Mekah Al-Mukarramah ataupun di Madinah Al-Munawwarah. Baik jamaah ya Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kami ya karena silaturahim ataupun reuni
R4 Al-Mabrur itu kan terkait dengan masalah haji. Mungkin saja terkait dengan mengingat kembali terkait kita pelaksanaan ibadah haji ataupun manasik haji. Yang kami sampaikan di sini insya Allah yaitu terkait dengan minhajul Islam. Ya, minhajul Islam itu adalah pedoman hidup orang muslim. Ya, itu minhajul muslim. Itu pedoman hidup untuk orang-orang yang muslim. Hadirin jemaah, wong urip kuwe paling ora telu 3 yang diharapkan, paling 3. 1, atine tentrem, ya, hatinya tentrem. Yang kedua, wetenge wareg. Iya, wetenge wareg. Nah, kita silaturahim ke sini mesti ana panganan. Sing penting wareg. Ya. Yang ketiga, awake sehat. Atine tentrem, wetenge wareg, ora sehat. Nah. Ya. Nah, sehingga dari ketiga ini yang paling penting tentunya itu sebetulnya adalah hati. Yaitu hatinya tentrem itu nomor 1. Yang kedua awake sehat, yang ketiga wetenge wareg. Nah, itu pasti yang dicari adalah 3 hal itu. Secara umum untuk manusia. Nah, namun kita sebagai hamba Allah yang beriman, apalagi yang sudah haji, ketiga hal ini maka kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 69 kalau tidak salah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man 'amila 'amalan sholihan min dzakari aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man sing sapa wonge amalan sholihan, man amila amalan sholihan, sing sapa wonge gelem beramal soleh. Nah, termasuk kan ibadah itu udah amal soleh. Min dzakarin au unsa, dari laki-laki ataupun perempuan. Nah, amal solehnya laki-laki perempuan, ibadahnya laki-laki perempuan, infaknya dan sebagainya itu adalah dari laki-laki perempuan, tapi harus didasari dengan wa huwa mu'minun. Dia itu betul-betul iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka falanuhyiyannahu hayatan thayyiban, maka baginya akan diberikan penghidupan yang layak, penghidupan yang baik, penghidupan sing kepenak, urip sing nyaman. Itu di dunia. Ya. Di akhirat, fanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dia nanti akan diberikan ganjaran pahala yang lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Nah, makanya intinya dari ayat ini adalah ibadah kita, pelaksanaan amal soleh kita, hajinya kita yang adalah sebagai akhir daripada rukun Islam, yaitu sudah berhaji ke Baitullah bagi yang mampu. Maka semua yang kita lakukan dari rukun itu kita dasarkan atas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tak peduli ketika kita pulang mau bilang haji, dipanggil hajah atau tidak, orang urus. Yang penting saya sudah melaksanakan rukun yang kelima selesai, ikhlas, insya Allah ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sudah paham Bapak Ibu semuanya ya. Misalnya sebutkan al-hajju mabruru laisa lahu jazaun illal
Haji mabrur itu tidak lain pahalanya itu adalah surga. Jadi Bapak Ibu itu tiketnya sudah dapat untuk masuk surga, yaitu dengan hajinya mabrur. Ya. Dalam sebuah hadis disebutkan al-mabruru huwa alladhi yartakibu la yartakibu sahibatahu alaihi maksiyah. Nah itu arti dari mabrur. Nah kita bahasa paling gampangnya ya mabrur gue ya apik, mabrur gue ya bagus, diterima. Tapi al-mabrur yang hadis itu adalah walladzi la yartakibu sahibatihi fihi maksiatin. Ya. Artinya mabrur itu adalah pelakunya tidak pernah berbuat maksiat, baik itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun maksiat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maksiat kepada Allah dan Rasulnya? Yaitu meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah dan meninggalkan syariat. Dan kita faham ciri haji mabrur itu adalah yang pertama it'amut ta'am wa tibul kalam, atau wa fi riwayatil Ahmad wal Baihaqi, dalam riwayat Ahmad dan Baihaqi yang disebut dengan al-mabruru atau al-hajjul mabruru wa it'amut ta'am wa ifsya'us salam, yaitu setelah melaksanakan ibadah haji terlihat kemabrurannya, yaitu dari tanda-tandanya selalu wahweh nyoh apa maning cangcung yang lanang Pak Bu brabreh anu brabreh wadon ya brabreh. Ya kalau di rumah kan sok brabreh ya Bapak pakai. Iya. Dublah-dubleh kalau di rumah. Tapi kalau keluar rumah oh. Ya. Yang pertama it'amut ta'am. Brabreh, cangcung, nyanyoh, brabruk. Bisa mikir banget ya it'amut ta'am tafsirannya akeh nih. Ya. Tafsirannya banyak. Cara Indonesia nih ya dermawan, selalu memberi kepada orang lain. Ya. Yang kedua yaitu tibul kalam au ifsya'us salam, selalu memberikan kedamaian, kenyamanan, kepenakan. Ya, selalu memberikan kenyamanan, kedamaian. Dengan bahasa ketika ketemu assalamualaikum. Coba Bapak Ibu semuanya ketika di haji kan orang Arab itu senang banget ketika dikasih salam, ya enggak? Iya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum ji, kan gitu ya. Haji. Oh, harum. Kita kan ngertinya gitu. Ya, haji. Assalamualaikum ji. Jadi orang Arab itu senangnya ketika kita bertemu itu dengan bahasa assalamualaikum, dengan salam. Nah, ketika di sana seperti itu, bawa ke rumah, ya, dibawa ke lingkungan, dibawa ke masyarakat, yaitu selalu menebarkan kedamaian. Ketika kita berada di satu kelompok, berada di satu komunitas, berada di satu grup, sekarang ada grup WA, grup apa baik ya, saya yakin ibu-ibu itu ada lebih dari 100 grup ya. Oh, enggak ada. Bu Atik mesti ada ini. Oh, grup SMP, grup NA, grup Aisyah, grup Ecekeler. Ya. Jadi ketika kita itu memberikan statement, pernyataan itu nyaman didengar. Ketika mengirim video juga videonya yang menyamankan, ya, jangan terbawa arus seperti sekarang. Haji videonya
DPR Cilacap hangus terbakar. Nah, sehingga nanti ibu-ibu dan bapak sekalian timbul suudzon, mesti gara-gara korupsi. Wah, dipukul rata seluruh DPR Cilacap korupsi. Wah, kan jadi orang banyak nggak kepenak, nggak nyaman. Nah itu, jadi al-mabrur ya, al-hajjul mabrur itulah it'amut ta'am wa tibul kalam. Yang kedua atau it'amut ta'am wa ifsya'us salam, ya, selalu memberikan hal yang terbaik dan selalu memberikan kedamaian. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, saya lanjutkan. Ini berapa jam ini? Wah, saya tadi bilang ke Pak Haji Parman besok, kemarin itu pas ketemu, ini mau tausiah, apa pengajian akbar, apa kultum, apa pesing. Pesing itu pengajian singkat. Agar kultum ya kuliah lebih 7 menit. Nah sekarang udah lebih 7 menit. Agar tausiah ya pada kalau pesing lah pengajian singkat. Minimal 30 menit itu minimal. Agar pengajian akbar ya sejam setengah. Pengajian akbar piratok ya, berarti kan ya nunggu pesing lah atau tausiah. Agar kultumnya harus rampung Pak Parman. Iya, sedikit lagi nih Bapak Ibu ini. Nah dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, ya, binnya siapa nggak ngerti ini. Syekhnya itu binnya nggak tahu siapa. Padahal orang Arab itu biasanya kalau nama itu pakai binnya minimal 2 ya, buat 3. Minimal 2 binnya. Iya. Di mana-mana orang Arab itu binnya itu minimal 2. Ya. Orang apa berarti kan Rahmat bin Apandi bin Umar. Ya. Kalau paspor, oh Sandiwara ini protes. Saya nguji saja, ingat yang Mbak ya, Mbak Atik. Ya. Rahmat bin Afandi bin Umar bin Hasan Ikhwan. Jadi bin-binnya itu oke. Yang kan nama kadang sing citoh kana ya. Nama siapa? Rio. Nanti ketika bikin paspor harus binnya sampai bagi 3. Nah ini kitab Minhajul Muslim dari kitab Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini ada aspek utama dalam kehidupan seorang muslim. Ya. Ada aspek yang paling utama yang harus ada dalam seorang muslim. Kesempurnaannya mesti ada pada diri Rasulullah Muhammad SAW. Untuk sempurnanya itu. Kalau kita kesini yang sembuhan, tapi kan harapannya itu bisa ya kita dengan Rasulullah kan beda sedikit ya. Iya. Kalau Rasulullah itu sedikit tidur, agar kita sedikit tidur. Rasulullah sedikit mangan, dewek sitik mangan. Kita beda sedikit sebetulnya dengan Rasulullah SAW. Makanya mari kita sama-sama, ya, tidak bisa sejajar, tidak bisa sama. Namun apa yang dilaksanakan dan menjadi sunnah dari Rasulullah Muhammad, maka mari kita laksanakan semampu kita. Ya. Kalau kita melihat Al-Quran itu dalam surah Ali Imran 102 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu sebetulnya berat sekali Bapak Ibu. Takwa sing bener, takwa sing sebenar-benar takwa. Kayak apa? Minimal Rasulullah kalau sholat malam itu sampai 1,5 jam, ya, bahkan lebih, kakinya sampai bengkak. Bapak Ibu pernah sholat taraweh kakinya sampai bengkak? Paling kakinya sampai gatel. Sing di bahasa ala-alami wis rasa lusuh, rasa keselet, ya. Itu Rasulullah. Makanya mari kita, ya,
yang perbedaan sedikit ini kita dipupus agar tidak ada perbedaan, walaupun pasti ada perbedaan. Yang pertama, aspek utama dalam kehidupan seorang muslim itu adalah terkait dengan akidah ataupun tauhid. Jadi akidah sing bener, tauhidnya kudu bener. Saya yakin Bapak Ibu semuanya ketika setelah melaksanakan ibadah haji itu diberikan buku, ya, buku kepribadian seorang muslim, yaitu terkait dengan di dalamnya itu ada rukun iman, rukun Islam, kemudian ibadah yang benar termasuk dengan syirik, ya, termasuk dengan syirik. Jadi akidah kudu benar. Itu seorang muslim. Nah, akidah itu yang sering kita lantunkan dan sering kita lafadzkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana cara kita itu menjadikan akidah itu benar, kita maknai dengan sebenar-benarnya, yaitu kalimat lafadz la ilaha illallah. Ya, lafadz ini ada dua ketentuan yang paling mendasar. Yang pertama yaitu terkait dengan penafian, yang kedua yaitu tentang penisbatan. Ya, penafian itu peniadaan, yang kedua penisbatan yaitu penetapan. Contoh kata yang termasuk dengan penafian yaitu kalimat la ilaha, tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan. Disebutkan, dilanjutkan dengan illallah, yaitu adalah penisbatan, yaitu penetapan. Tidak ada yang sesembahan kecuali yang wajib disembah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya yakin Bapak Ibu semuanya sudah sangat fahamlah terkait dengan ayat-ayat terkait dengan akidah. Yang paling kita hafal adalah surah Al-Ikhlas. Padahal di sana nggak ada kalimat ikhlasnya, ya nggak? Iya, kenapa disebut dengan surah Al-Ikhlas? Makanya satu-satunya ayat surat itu yang tidak ada bahasa ikhlas itu surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada bahasa ataupun kata ikhlas. Ya. Makanya itu satu-satunya surat yang paling ikhlas. Itu ya. Kemudian dalam surah Al-Hasyr ayat 22 sampai 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Ayat 23-nya sama. Allahu la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna. Nah, itu kalimat akidah yang harus tertancap dalam diri kita. Yang kedua yaitu terkait dengan ibadah. Ya. Dalam kitab putusan tarjih, ya. Bapak Ibu, saya kira ini mau bedah semua ya. Iya. Punya HPT buku ya. Himpunan putusan tarjih, ya, sing kayak apa ya, sing irong apa sing, berarti nggak tahu punya apa. Oh, dok, yang sing jual kok penjenengan, ya, itu ada bab, ya, ada bab itu al-mas'alatul khamsah, yaitu masalah 5. Di antaranya ada al-ibadah. Ibadah itu adalah al-ibadatu hiya taqarruba ilallah bi imtithali awamirihi wa ijtinabun nawahi. Bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Wal amila bihi syari', dan melaksanakan perkara yang sesuai dengan syariat. Makanya ibadah dibagi dua, ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh.
Termasuk ibadah khusus adalah ibadah maqdhah, itu adalah al-haji, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Waktune jelas, tata caranya jelas, ya. Sehingga waktunya ada yang namanya miqat zamani. Waktune tempatnya jelas, mesti nang Mekah, yaitu yang disebut dengan miqat makani. Waktunya itu tempat, waktunya juga jelas, ya. Sebetulnya haji itu kan hanya berapa hari? 6 hari ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13. Itu kalau nafar thani lengkap sampai 13. Kalau nafar awal kan tanggal 12 sudah budal, ya. Iya, untuk melaksanakan tawaf ifadah itu juga wajib, ya, harus dilaksanakan tawaf ifadah. Nah, ini sungguh luar biasa. Jadi karena kita itu jauh, makanya lama, ya, sampai 40 hari. Selenting-selentingan tahun-tahun ke depan itu nanti 30 hari ya, biar ini yang nggak terlalu banyak, ya. Ini sih rahasia kabeh tadi. Tentu kemarin kan ada bahasanya anak yang si lurus, anak sing orang lurus, ya. Kenapa antrine nyampe 20 tahun, 30 tahun kan? Ya Allah, suwe temen. Ternyata itu split masuk ke jalur khusus, jalur furoda. Terkait dengan las ketek bengek di medsos sudah ngerti, ya. Iya, siapa pelakunya? Wah, kayak saya lah. Ya. Coba kalau blu mungkin cepat, ya, nggak sampai 30 tahun. Nah ini haji itu adalah ibadah khos, yaitu ibadah khusus. Nah, pertama terkait dengan ibadah yang harus kita perbaiki mungkin, yaitu di sholat fardu di awal waktu dan berjamaah. Aja ngasih Bapak Ibu KB, Bapak Ibu suwe banget nang Medina berapa hari? 8. Ya, 8 hari itu berapa waktu? 40 waktu. 40 kali 1000 berapa derajat? 40.000. Nah, sekarang di Mekah berapa hari? Jamaahnya 30. Jamaah terus berarti kali 5 150. 100.000 kali 100.000 pirang derajat? Ya ketika pulang ke rumah langsung kang anak ada rumah baik nyongkan wis jamaah nang kana pisuwe tesih turah derajat nyong tesih turah salat jemaah ya seneng rumah disit sebulan ke urung tong. Nah, jangan seperti itu, nggih. Iya, makanya agar kita itu menjadi muslim yang paripurna, yang sejati, itu berjamaah sholat fardu di awal waktu, ya. Kata Rasulullah, ada sahabat yang menyatakan ayu afdolu a'mal, amalan apa yang paling utama ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, sholatu fi awali waqtiha, sholat di awal waktu. Ada yang mengartikan di hadis lain katanya as-sholatu fi waqtiha, sholat nang waktune duhur setengah telu. Masih tayang duhur masih waktu duhur, makanya duhur setengah telu. Adzan asar jam 4, ada sing adzan asar jam setengah 5 karena masih waktune. Tapi hadis ini menyatakan akmal afdal huwa as-salatu fi awali waktiha, itu sholat di awal waktu. Nah, makanya kita sebagai hujjaj al-mabur
al-mabur mabrur ya. Makanya harus perbanyak berjamaah, syukur lima waktu. Sing wadon kepriwe ya monggo jamaah di rumah, kalau di rumah ke sekolah ke masjid ya nggak jadi masalah. Yang kedua yaitu puasa yang sholatnya ditambah dengan sholat tatawu, sholat sunnah. Sing paling jos ini ya sholat tahajud, sholat rawatib, sholat duha. Sholat tahajud 11 rakaat, sholat tatawu yaitu terkait dengan sholat rawatibnya, yaitu qobliyah ba'diyah paling tidak 10 sampai 12 rakaat ya, ba'da maghrib, ba'da isya, ba'da subuh, ba'da subuh, qobliyah duhur, ba'da duhur, itu 12 rakaat. Maka sing sapa wong salat sunat 12 rakaat sehari semalam, maka bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan sebuah rumah di surga ya. Pernah ngerti Bu rumah di surga? Ya. Paling gambaran-gambaran saja di surga, bajunya sutra ya, tempat duduknya yaitu dikelilingi dengan mutiara, sampingnya kalau laki-laki bidadari, ngerwadon bukannya bidadara ya, itu sungainya mengalirnya 4 di bawah minta tihal anhar. Dari bawah surga itu ada 4 mata air arak, air susu, air madu, air biasa ya. Nah, ada 4 di surah Muhammad ayat 15. Nanti dibuka di rumah. Nanti ketika itu kan, oh ya Allah, semoga saya masuk surga. Apalagi saya sudah punya tiketnya ya Allah. Saya sudah haji loh. Nah, gitu ya. Ngomong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Mabrurmu mana?" Sudah, saya sok brah-breh. Nah, kemudian saya selalu memberikan kenyamanan kepada siapa? Ya minimal kepada suami. Oh iya, monggo, Allah, udkhul ilal jannah. Silahkan melebu kepada surga. Kan lumayan sudah punya tiket surga. Hadirin jamaah Allah Subhanahu wa taala, yang ke selanjutnya yaitu puasa sudah paham semuanya. Ada puasa wajib itu Ramadan. Terus apa lagi? Kifarat, puasa nadar ya, itu puasa kifarat itu puasa karena melanggar ketentuan ya. Seperti haji kan ada ya, itu puasa 3 hari di Mekah kalau memang melanggar sesuatu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian puasa sunnahnya, puasa Daud, Senin Kemis, Ayamul Bid, 6 hari di bulan Syawal, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa Arafah, ditambah dengan puasa Sya'ban. Ini 7 ini kalau kita laksanakan semua, wis jos marko jos. Yang paling jos adalah puasa Daud. Sawwa'ahu ilallah sawma Dawud alaihissalam. Puasa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah puasa Daud. Ya. Sawma yauman wa sawma uftir. 1 hari puasa, 1 hari buka. Ya. Sudah pernah puasa Daud? Ya, yang puasa Daud lah sebulan toh apa boleh? Ya boleh saja. Puasa Daud sebulan toh. Ya. Puasa Daud seminggu. Misalkan ini sudah mencukupi dari semua puasa. Sungguh luar biasa. Hadirin jemaah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaitu puasa sunnah tadi terkait dengan puasa Asyura, yaitu puasa di 10 bulan Muharram ya. Itu kata sahabat, ya Rasulullah, puasa hari itu adalah puasanya yang disenangi oleh Yahudi Nasrani. Itu gimana kita berpuasa? Kata Rasulullah, seandainya saya tahun besok masih jumeneng, masih sehat, bisa hidup, berikan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala,
maka aku akan puasa untuk membedakan dengan mereka. Makanya kemarin ibu-ibu di bulan Muharram itu puasanya 9, 10. Agar orang ya 10, 11. Bebeh banget ya. Yang orang 10 baik itu apa-apa. 2 hari kan bebeh banget ya. Tambah puasa Syawal, saya kira usaha jika yang iskape. Tapi bayarnya mungkin siapa urung. Karena ada puasa sunnahnya di awalkan, tapi puasa bayar Ramadannya nanti ketika bulan Sya'ban. Mek Arab puasa mani. Kayaknya sirap apa tapi double. Ya. Coba lihatkan, oh puasa Senin saya bayar ya. Nah ketika nanti puasa itu kalau ada sesuatu dengan suami, ya Bapak Ibu harus kifarat. Karena niatnya Senin itu adalah untuk bayar puasa Ramadan. Ya, itu kifaratnya apa? Memerdekakan budak, ya, ataupun hamba sahaya. Nggak ada ya 2 bulan puasa berturut-turut. Orang mampu ya Rasulullah sejenak wisra kuat, pemaning 2 bulan berturut-turut. Ya sudah, yaitu memberikan 6 orang fakir miskin. Kata sahabat yang tadi di kafarat, ya Rasulullah di desa itu yang paling miskin saya. Ini kesiapakan ya, saya nggak punya yang apa yang saya harus kasihkan. Ya wislah kobain kata Rasulullah. Ya. Nah, itu terkait dengan puasa sunnah. Kemudian yang ketiga untuk ibadahnya itu yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Ini sudah paham semuanya. Ya zakat mal yang PNS mungkin ada fikih kontemporer yaitu zakat profesi. Ya. Mau di akhir tahun ya monggo tinggal dicatat saja. Saya setiap tanggal 28 Ramadan misalkan saya kasihkan zakat mal. Kemudian tahun depan lagi nanti tanggal 28 Ramadan. Ya, kemudian di zakat zuru, ya, kemudian di zakat mal, zakat hewan dan lain sebagainya. Itu termasuk dengan zakat mal. Zakat fitrah saya yakin sudah paham semuanya. Yang keempat yaitu terkait dengan ibadah, termasuk minhajul muslim itu adalah haji. Nah ini kita semuanya alhamdulillah ya. Ini pertemuan yang keberapa ini R4 ya. Karena 3 bulan sekali. Ini sungguh luar biasa. Melepas rindu ketika ngobrol disampaikan ya enggak? Iya, saya dulu di sana wah sungguh luar biasa. Ya. Misalkan bingung luar biasanya karena WC-nya itu sungguh leg ya. Kalau cebok kan nggak usah pakai gayung ya enggak, tinggal putar saja sebelah di bawah kanan, langsung cur. Saya pernah itu dan saya ketika saya mau umroh di hotel POP apa ya, di hotel Pop itu dekat bandara, masuk ke hotel toiletnya apik temen ini kepriwe caranya orang gayung, orang ember ya enggak? Iya ketika saya nongkrong kepriwe membersihkannya mungkin ini di apa? Diputar langsung kaget. Tapi saya itu sebelum sebelum nongkrong itu diputar dulu malah sebetulnya ke muka. Lucu ya karena menurut saya kalau umrah itu kan nggak pakai manasik sekian kali ya, hanya sekali tok waktu itu saya di hotel malam hari ya, sekali tok sih ngerti apa itu terkait dengan kan ada di latihan manasik itu kan ketika di embarkasi harus seperti apa gitu Pak Seton ya, ini kan kebiasaannya ya, iya. Kemudian ketika di pesawat harus seperti apa? Di pesawat kan bingung mana iya. Pasti singgung pengalaman gitu. Kesedot ya kan, pakai tisu pernah ya, harus seperti apa gitu ya. Nah itu.
Nah, kan seperti itu manasik itu. Bagaimana nanti di bandara Jeddah, ketika nanti di kendaraan mau ke Mekah ya, sekian jam di bisnya ya. Iya, dan bagaimana harus di Mekah ketika kita tawaf di al-hamamnya tempat toiletnya di mana? Ya, harus ke belakang padahal yang dekat juga ada. Nah, ini memang sungguh luar biasa lah, makanya ibadah yang paling capek, ibadah yang paling jos, yang menguras semuanya, ada pikiran, ada tenaga, ada fulus, ya enggak? Ada emosi, itu adalah ada di haji, ya. Ya. Makanya man hajju falam yarfuth walam yafsuq, ya. Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak yarfuth dan tidak yafsuq, ya, maka dia termasuk al-hajju al-mabrur, ya. Maka itu termasuk haji yang mabrur, ya. Sehingga apa itu haji mabrur? Itu tadi haji mabrur, itu tadi, ya. Nah, mabrur itu sendiri itu tadi la yartakibu sahibatihi fihi maksiyah, itu artinya al mabrur. Cirinya itu tadi it'amut ta'am, ifsa'us salam, au tibul kalam. Hadirin jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir yang termasuk dalam minhajul muslim yang harus ada dalam diri kita itu adalah akhlak, ya. Nah, akhlak ini yang sudah disebutkan dalam ciri al-mabrur itu, yaitu terkait dengan selalu memberikan yang terbaik, selalu memberikan kenyamanan, minimal di keluarga dulu. Kalau keluarga sudah bagus, saya yakin akan ke tetangga, dan kita menjadikan, mudah-mudahan menjadi role model, ya, ya, role model, ya, seperti kai bu kai haji nih ketika melaku Bu Ani, ya nggak apa-apa, Bu Haja Ani be nyelinguk, orang Bu Haja orang nyelinguk. Kan ada yang seperti itu, ya. Iya, saya pernah di daerah Konoha, yang disebutkan sama saya daerah mana. Saya pernah tanda tangan membuat satu laporan, ya, kemudian mengetahui pengawas depan Pak Haji Suwaji, pengawas depan. Saya tulisnya adalah namanya saja, ya. Misalkan Muhammad Ragil Al-Aziz, misalkan di pengawasnya, amin. Jadi pengawas. Kemudian saya sodorkan, saya mas, sini mas, panggil saya. Sewu ini di Kemenag, saya ngomong. Nyun sewu ini pakai H, ya, udah biasa pakai H. Oh gini Pak Haji, nyun sewu, saya tak ganti. Saya kembali lagi ke sekolah, Pak, diganti pakai H sing gede. H titik SAG MPD, langsung kuak, alhamdulillah. Oh, ternyata H itu adalah sangat berharga. Larang 75 juta, ya, berapa? Ya, dengan ubur rampeng. Nah, ubur rampeng mana pas. Semua ini itu masa nggak disebut haji, ya. Mana ya mentok? Iya. Kadang-kadang juga ada ketika maju pengajian tabligh akbar akan disampaikan oleh Rahmat Effendi SAG. Haji, sewu, saya kemarin itu hajinya tahun, ya. Jadi tidak terasa dia itu menyebutkan bahwa saya sudah haji, dia itu hati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin sudah jam 11. Tadi pesannya orang saya sudah
ya seperti us pada pengalaman kabeh lah us perak ya us perak ke jatahnya gitu lah ya. Makanya kami akhiri terkait dengan silaturahim ini di alumni R4 Al-Mabrur 2019, mudah-mudahan tetap Al-Mabrur sampai akhir hayat, amin ya rabbal alamin, yang menjadikan tiket kita semuanya untuk menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu Al-Hajj yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat saya sampaikan. Materi yang kurang jelas, yang walau ngidur nggak jelas, intinya kue lah ya, minhajul muslimin, akidah, ibadah, akhlak, wis kue lah kunci keberhasilan, kenyamanan, kesejahteraan dunia dan akhirat. Ada kurang dan salah kami mohon maaf, dan itu keterbatasan ilmu kami. Ada benarnya tentunya di Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.